Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Saya Septida Lintang Libriani yang akan memandu program DKPP dalam sepekan pada minggu ini. Berita minggu ini dibuka oleh kegiatan Sarling siaran keliling di Kota Banjar. Kegiatan Sarling ini meliputi beberapa agenda, diantaranya Bapak dan Ibu Gubernur melakukan kunjungan ke SMA Negeri 2 Banjar. Disambut dengan antusias para siswa dan penampilan terbaik dari perwakilan siswa SMA Negeri 2 Banjar. Kegiatan diawali dengan pembinaan terkait aplikasi Stopper atau Sistem Terintegrasi Olah Pengaduan Perundungan. Acara dilanjutkan dengan kegiatan interaksi dengan para siswa melalui kuis interaktif dan tanya jawab. Ada pula pembagian door prize berupa sepeda dan laptop. Acara berlanjut hingga akhir dengan beragam kegiatan seru seperti deklarasi anti-hoax dan anti-radikalisme, pembentukan unit saber hoax dan pelatihan cek fakta serta pemberian sertifikat anti-hoax kepada sekolah. Para siswa ini pun diberi motivasi oleh Bapak Gubernur. Tidak ketinggalan juga, Moyan Vet eksis hadir dengan kegiatan pelayanan kesehatan hewan dan sosialisasi cara-cara memelihara ternak kesayangan yang benar. Masih termasuk dalam rangkaian kegiatan Sarling, ada agenda monitoring pasar Banjar terkait pemantauan harga, pengawasan pangan segar asal hewan, dan pengujian terhadap bahan berbahaya dalam makanan. Hal ini dilaksanakan untuk menjamin keamanan produk sampai di tangan masyarakat dan meninjau harga produk tetap stabil di pasaran. Produk yang diujikan oleh tim OKKPD di pasar ini adalah berupa sampel beras dilakukan uji klorin, dan sampel buah dan sayur diuji formalin, residu pestisida, dan residu logam berat. Hasilnya, seluruh sampel aman untuk dikonsumsi. Agenda selanjutnya masih dari Sarling, ada kegiatan Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Jawa Barat Ibu Atalia Ridwan Kamil melaksanakan monitoring Posyandu Anggrek 2 di Kota Banjar dalam rangka pembinaan Posyandu dan pelayanan KB. Pada kesempatan ini, DKPP Jabar ikut memeriahkan kegiatan Sarling dengan membagikan paket protein hewani berupa telur, sosis, dan susu untuk dibagikan kepada anak-anak. Berita kedua datang dari kegiatan pertemuan koordinasi petugas pelayanan informasi pasar atau PIP Komoditas Peternakan tahun 2023. Tim DKPP mengikuti pertemuan koordinasi pelayanan informasi pasar yang berlangsung di Solo pada tanggal 21 hingga 22 Februari 2023. Pertemuan ini dihadiri oleh pembina dan petugas PIP dari 34 provinsi. Pelayanan informasi pasar adalah salah satu kegiatan di DKPP Jabar yang bertujuan untuk memantau kondisi harga pasar, khususnya komoditas peternakan seperti daging sapi, daging ayam, telur ayam, dan produksi peternakan lainnya, baik di tingkat produsen, grosir, hingga konsumen. Pertemuan ini membahas arah kebijakan pelayanan informasi pasar dan koordinasi antara petugas PIP di tingkat provinsi. Diharapkan dengan adanya pertemuan ini, kegiatan pelayanan informasi pasar dapat berjalan lebih baik lagi, sehingga data harga pasar komoditas peternakan dapat terus dipantau dan dapat membantu pimpinan dalam memutuskan suatu kebijakan. Selanjutnya, berita dari petani milenial, ada sebanyak 100 orang petmil bidang peternakan mengikuti pelatihan kewirausahaan mulai tanggal 21 sampai dengan 23 Februari 2023 yang diselenggarakan oleh Balai Pendidikan dan Pelatihan Perkoperasian dan Wirausaha, Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi Jawa Barat. Diharapkan akan semakin banyak bekal pengetahuan yang didapat oleh petani milenial bidang peternakan, khususnya membangun mental dan jiwa wirausaha yang tangguh dan sukses. Selanjutnya, masih dari bidang peternakan, ada kegiatan dari bidang Keswan Kesmafet yang berkolaborasi dengan Puskeswan Pangalengan Dinas Pertanian Kabupaten Bandung dan KPBS Pangalengan sedang melakukan investigasi kasus lumpy skin disease di Kecamatan Pangalengan. Investigasi dilakukan berdasarkan laporan yang dikirimkan petugas kesehatan hewan di lapangan melalui ISIKNAS atau Sistem Informasi Kesehatan Hewan Nasional. Berita selanjutnya, ada verifikasi kelompok penerima bantuan fasilitasi prasarana pengolahan limbah kotoran hewan dalam rangka penanggulangan limbah kotoran hewan di daerah aliran Sungai Citarum, khususnya di wilayah Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat. Selanjutnya ada kegiatan dari GKSI atau Gabungan Koperasi Susu Indonesia yang mengadakan rapat seluruh anggota daerah Jawa Barat di Hotel Grand Mercure Setiabudi, Bandung. Rapat ini bertujuan untuk meningkatkan kolaborasi antara DKPP dan GKSI untuk meningkatkan populasi ternak sapi perah dan juga membahas terkait distribusi vaksin PMK dan LSD. Baiklah, berita terakhir ini minggu ini datang dari kegiatan Gerakan Budaya Gastronomi Lokal Jawa Barat yang diselenggarakan oleh Komite Pemulihan dan Transformasi Ekonomi atau KPED Jawa Barat dan Mother Chef Academy. Kegiatan ini dilaksanakan sebagai upaya mitigasi krisis pangan dunia. Pada rangkaian kegiatan ini dilaksanakan pula lomba masak gastronomi pangan lokal Jawa Barat. Acara ini dihadiri langsung oleh Deputi Bidang 3 Penganekaragaman Konsumsi Pangan Dr. Andri Konoto Susanto SPMP dan juga Direktur Penganekaragaman Konsumsi Pangan Rina Syawal SPMP. Tidak ketinggalan juga stand Gelar Pangan Murah ikut meramaikan acara ini. Gelar Pangan Murah dilaksanakan untuk stabilisasi pasokan dan harga pangan serta peduli akan pangan lokal. Kegiatan GPM ini juga didukung oleh Bank Indonesia. Baiklah para wargi,
berita tadi menutup perjumpaan kita pada minggu ini. Sekian berita yang dapat saya sampaikan. Sampai jumpa lagi pada DKPP pekan berikutnya. Saya Septida Lintang Libriani dan tim Humas bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.